Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabar Hidayat dengan NIM 22010200003. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang organisasi dan arsitektur komputer dari jurnal yang saya tulis. Penulisan jurnal ini membahas tentang susunan struktur dan fungsi komputer yang terdapat metode, yaitu bahasan secara umum antara lain. Yang pertama, pengertian arsitektur komputer. Yang kedua, jenis arsitektur komputer. Dan ketiga, fungsi arsitektur komputer. Dan yang keempat, bagian arsitektur komputer. Masuk yang pertama, yaitu pengertian arsitektur komputer. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arsitektur komputer diartikan sebagai seni dan ilmu merancang serta membuat konstruksi bangunan atau metode dan gaya rancangan suatu konstruksi bangunan. Dalam bidang teknik komputer, arsitektur komputer adalah konsep, perencanaan, dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Arsitektur komputer ini merupakan rencana dan deskripsi fungsional dari kebutuhan bagi bagian perangkat keras yang didesain. Arsitektur dapat diartikan juga sebagai rencana dengan menyusun beberapa komponen alat yang menjadi sebuah komputer. Dan yang kedua, ada yang namanya jenis arsitektur komputer. Jenis arsitektur komputer ada 4 jenis. Ada 4 yang penjelasannya. Yang pertama yaitu SISD, adalah singkatan dari Single Instruction Single Data. Jenis komputer ini merupakan hasil rancangan von Neumann. Komputer dengan jenis SSD ini hanya memiliki satu jenis prosesor saja. Model ini sering dikatakan sebagai komputasi tunggal. Yang kedua, ada SMD. SMD singkatan dari Single Instruction Multiple Data. Berbeda dengan SSD yang sebelumnya, jenis arsitektur komputer ini memiliki sejumlah prosesor dengan instruksi sama, tetapi tiap prosesor tersebut mengolah data berbeda. Yang ketiga, ada MISD, adalah Multiple Data Instruction Single Data. Komputer MISD memiliki banyak prosesor dengan memiliki instruksi berbeda, tetapi pengolahan data sama. MISD merupakan kebalikan dari SMD. Dan yang selanjutnya ada MIMD, adalah singkatan dari Multiple Instruction Multiple Data. MIMD memiliki banyak prosesor dengan instruksi serta pengolahan data yang berbeda. Jenis komputer yang memiliki MIMD bisa menjalankan beberapa aplikasi yang membutuhkan kinerja tinggi. Berikutnya ada fungsi arsitektur komputer. Arsitektur berfungsi untuk membantu programmer membuat sebuah aplikasi dan program apa yang ingin dibuatnya, yang berguna untuk memudahkan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Arsitektur juga mempunyai fungsi sebagai berikut, yaitu perencanaan awal sebuah komputer dengan mengetahui seperti apa rancangan pembuatan komputer bisa mempermudahkan para programmer. Seperti jika kesalahan pada komputer, programmer bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki. Yang kedua, mengontrol komponen yang ada di komputer. Dengan ini, yang ada di komputer untuk membuat kinerja komputer lebih lancar. Dengan ini bisa membantu pengguna mengakses banyak aplikasi atau program dengan satu komputer. Yang ketiga, ada membuat rancangan baru. Seorang pengguna bisa membuat atau merancang komputer baru dengan mengetahui cara kerja komputer yang dicantumkan pada komputer sebelumnya. Dengan ini bisa diciptakan jenis komputer baru dan lebih canggih. Yang selanjutnya ada bagian arsitektur komputer. Yang pertama ada ALU.
ALU atau Arithmetic Logical Unit adalah salah satu bagian atau komponen pada sistem komputer yang bertugas untuk melakukan operasi khusus yang berkenaan dengan aritmatika dan logika. Sebagai salah satu mikroprosesor pada CPU, ALU menjalankan perintah dari prosesor. Fungsi logika yang biasa digunakan untuk aplikasi logika AND, XOR, XOR, OR, dan lainnya. Yang kedua ada control unit atau CU. Control unit adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan, kendali, dan kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU di dalam CPU tersebut. Output dari CU ini akan mengatur aktivitas bagian lainnya dari perangkat CPU. Yang ketiga ada memori. Memori adalah media penyimpanan pada komputer. Setiap data dan program yang ada di komputer dia akan disimpan di dalam memori. Yang keempat ada input dan output. Input dan output adalah sistem pemrosesan yang terjadi pada komputer. Input adalah data yang diterima, sedangkan output adalah menghasilkan atau menampilkan hasil proses dari sistem tersebut. Jadi kesimpulan pada artikel ini, yaitu dalam artikel arsitektur komputer, kita mengetahui susunan rumit yang diciptakan menjadi sebuah mesin komputer yang memiliki berbagai jenis dengan instruksi yang berbeda. Komputer juga dapat mengakses informasi dengan cepat dan mempermudah pekerjaan manusia. Dengan mengetahui struktur ini, kita bisa dengan mudah membuat suatu program yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.